Oke, di sini untuk Tina ya. Kemarin judulnya formulasi dan evaluasi lip balm dengan ekstrak stroberi. Nah, ini apa yang kurang tepat saya? Satu, dua, tiga. Dari judulnya. Dengan Hmm? Dengan ya, harusnya apa? Dari. Ya, dengan itu artinya dia dilakukan bersamaan. Ya, harusnya dari. Kemudian apa lagi yang kurang pas? strawberry. Nah, ini harus mengikuti aturan. Jadi kalau kayak gini, harusnya nulisnya gimana ini? Miring. Miring udah miring semua tuh. L-nya Bu. Terus, walaupun dia berada di dalam judul yang semuanya adalah kapital, ya kan kalau judul kan kapital tuh. Tapi kalau dalam penulisan ilmiah harus ditulis sesuai dengan penulisan yang pas. Nah ini Fragaria ananasa ya. L ini ditulis tidak miring, di belakangnya titik. Kelihatan kan? Ya, harusnya seperti ini. Jadi walaupun dia berada di dalam judul, tetap harus mengikuti aturan penulisan ilmiah. Oke, paham ya? Nah, nanti silakan disesuaikan lagi di bawahnya. Ini ukurannya 12 semua ya. Pokoknya saya bukan belum punya ya, nggak tahu kemana itu format template-nya ya. Pokoknya kalian harus sudah menyesuaikan dengan template-nya. Nah, kemudian nama ini di template-nya ada NIM-nya atau langsung? Enggak langsung NIM. Langsung NIM aja, ada datanya. Nah, ya, jadi kita jangan menambah-nambahi ya, harus sesuai dengan ininya. Tuh, pokoknya apa yang ada di dalam format itu harus sesuai ya, walaupun mungkin menurut kita kok kayaknya kurang pas. Nah, itu nggak boleh, karena kita belajar untuk disiplin mengikuti format atau template yang berlaku untuk saat ini gitu. Ini juga sama disesuaikan ya, jadi harus sesuai. Ini notnya adalah catatan sama dengan di atas ya. Kemarin saya ngoreksinya terakhir itu dari sampai bab apa? Bab 2 ya. Bab 3 belum? Nah, sebetulnya kalau untuk abstrak ini ya, meskipun kalian bertiga ini belum melakukan penelitian, ada yang sudah mulai, Alvio ya. Savana sudah? Belum kan? Sebenarnya bisa menyicil untuk membuat abstrak ya. Abstrak itu kan tidak tiba-tiba hasil, ya kan? Jadi ini harusnya sudah mulai diganti nih, nggak perlu menggunakan format awal. Abstrak itu isinya apa aja sih ya? Abstrak itu ada yang tahu? Isinya apa? Yang perlu tercantum di dalam abstrak itu. Yang pertama, pendahuluan. Ini latar belakang. Ini semua sudah ada kan di dalam bab pendahuluan. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan penelitiannya untuk apa? Terus yang ketiga, metode. Ini sudah bisa dituliskan. Ya. Nah, kalau untuk hasil ini belum. Kemudian untuk kesimpulan juga belum. Ya, paling tidak 1, 2, 3 ini sudah terisi sambil nunggu 4 dan 5 ya. Kemudian kata kunci pun juga sudah bisa ditulis kan? Caranya gimana sih Bu biar saya nggak pusing ya? Kalau memang kamu pusing harus memilih kata apa aja, coba lihat di jurnal penelitian yang sama-sama membuat apa formula yang sama-sama yang membuat lip balm. Itu keywordnya apa aja sih? Yang jelas nama sampelnya harus ditulis gitu. Yang jelas lip balm itu pasti ada ya, atau yang lain-lainnya ya. Jadi minimal itu 3 ya. Kalau mau 4 boleh, tapi jangan sampai lebih dari 5 ya.
Nah, ini untuk bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Jadi dimulai dicicil sekarang. Jadi ketika nanti kita revisian itu saya bisa sekaligus melihat gitu ya. Nah, foto ini sudah mulai dicari ya. Iya, nggak harus foto seperti 2021 karena kan mereka sifatnya kan memang untuk persiapan UKOM. Tapi kalau kalian mau foto dari sekarang sebenarnya nggak masalah. Ya. Yang penting punya file foto resmi gitu kan. Yang penting bukan foto selfie aja ya. Nah, kemudian ini NPM. Kita pakai NPM kah? NPM itu apa? NIM kan? Kita nggak pakai NPM ya. Oke, kemudian ini juga sudah ditulis ini, anggaplah ketika pada saat si KTI ini jadi, kan berarti kalian sudah selesai gitu ya, sudah lulus gitu. Jadi ditulis dari tahun berapa sampai berapa. Kalian masuk tahun berapa? Keluar tahun berapa? Ya, 2022 keluar 2024. Surat pekerjaan ada nggak? Enggak. Berarti ini dihapus ya. Nah, ini masih kosong. Kenapa ini? Harusnya apa? Diisi nih ya. Puji syukur penuh panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalalala, kan bisa ditulis. Judulnya juga sudah bisa ditulis. Kan sudah fix tadi judulnya. Mau berubah lagi? Enggak kan? Oke. Kemudian perhatikan ya penulisan nama-nama. Nah, ini saya nanti kena marah ini. Harusnya wadir satunya bukan lagi saya. Siapa? Oh iya, harusnya Bu Nurul ya. Hal-hal seperti ini pokoknya dijaga banget. Bayangkan kalian sudah cetak ya, sudah di hard copy, kemudian ngadep dosennya, tanda tangan, baca ini. Waduh, ngulang lagi kalian. Bongkar lagi maksudnya ya. Kan kalau bongkar lagi berarti kan kalian harus datang lagi ke tempat cetakannya gitu. Nah, ini jangan mengubah gelar saya ya. Ya, saya nggak ada FAM-nya, tapi cukup MSI. Ya, kalau mau nambahin dokter juga boleh. Ya. Enggak lah, canda. Ya, jadi harus perhatikan ibu ini tuh gelarnya apa, bapak ini gelarnya apa gitu ya. Jangan sampai salah. Nah, nanti kalau sudah dapat dosen penguji, tulis ya sekalian di sini. Nah, kalau sekarang kan belum. Oke, kemudian ini kelapa kosong. Jangan sampai ada yang kosong ya. Nah, kemudian ini gambar dua. Ini satu ini apa ini? Oh, gini aja. Ini nggak boleh dirinci kayak gini. Ini batang stroberi, stolon stroberi kaitannya dengan apa? Maksudnya Morfologi bukan? Ini masing-masing ya. Ini jadi cuma satu judul aja. Jadi jangan dibuat sub judul seperti ini. Jadi apa gitu, batang stroberi atau apa gitu, ya. Terus ini memang dipisah-pisah ya, gambar 2.3 daunnya, 2.4 bunganya. Bisa-bisa di paragrafnya. Enaknya jadi satu aja dalam satu gambar gitu ya. Ada di grid lah ya. Jadi dibagi 4, ini gambar daun, ini gambar apa? Batang. Jadi judulnya adalah morfologi tanaman stroberi. Jadi nanti kamu nggak ribet ya. Ca, kamu ngapain Ca di situ, Ca? Minggir. Astagfirullah. Nah, daftar singkatan sudah mulai bisa diisi harusnya. Ini kan masih lama nih. Masih template-nya ya. Ya. Pokoknya hal-hal yang apa itu pernak-pernik itu diutamakan dulu.
Daripada nanti kamu keselip ya. Ini beberapa kali saya nguji yang sudah-sudah kemarin itu kayak gitu masalahnya. Jadi banyak sekali yang mereka itu tidak prioritaskan, mikirnya gampang nanti kan gitu mikirnya. Tapi ternyata dengan hektiknya kalian ngerjain ini itu malah nggak kepegang. Nah mumpung di awal maka itu dikerjakan atau ditulis di awal. Tuh, ya. Nah, ini belum ada kata kalimat ini ya, kalimat akhir. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian, formulasi, bla 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 bla. Itu belum ada ininya, ini goals-nya ini. Ya. Baru oleh karena itu. Ini harusnya bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan malah belum kejadian, ya kan? Ini itu kan sudah diuraikan tuh stroberi ternyata memiliki manfaat dan lain-lain itu semua. Nah, baru di sini itu bisa dibuat paragraf baru ya. Paragraf baru yang tulisannya berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang formulasi sediaan lip balm dari ekstrak stroberi dengan variasi apa? Ekstrak ya. Ekstrak yang berbeda untuk mendapatkan hasil sediaan fisik yang baik. Gitu. Yang dibuat variasi apa? Ekstrak kan? Ya, artinya variasi ekstrak itu akan berpengaruh tidak dengan konsistensi si sediaan lip balm yang kita buat. Makanya syaratnya adalah basisnya itu harus sudah oke. Jadi basis tanpa ekstrak sudah jadi lip balm. Ya. Jadi ketika nanti lip balmnya itu kita evaluasi meskipun belum ada ekstraknya, tapi sudah menunjukkan hasil sediaan fisik yang baik, kan gitu, ya kan? Jangan sampai nanti lip balmnya itu ternyata masih bermasalah si basisnya, tapi kita sudah melakukan variasi untuk ekstraknya. Nanti kita nggak tahu, nggak bagusnya si sediaan kita itu karena apa? Karena ekstraknya atau karena basisnya yang memang belum bagus gitu. Ya, makanya kalau saya biasanya ketika ada mahasiswa yang melakukan formulasi harus menunjukkan dulu basisnya itu sudah oke belum. Dievaluasi dulu. Kalau sudah memenuhi syarat baru nanti dilakukan variasi untuk ekstrak. Ya. Oke, nah ini untuk penulisan diperhatikan ya. Penomoran itu harus letaknya tepat di bawah kalimat paragraf ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan menjorok ke dalam. Nah, itu. Ini juga sama. Ini harus tepat di sama ini ya. Nah, seperti itu. Apakah ekstrak stroberi dapat digunakan dalam formulasi lip balm? Berapakah konsentrasi ekstrak stroberi yang menunjukkan sifat fisik? Oke. Ini mengikuti ya, mengetahui. Nah, di judul ini ada ekstrak stroberi apa? Ekstrak etanol atau apa enggak? Cuma ekstrak stroberi gitu ya. Ini pelarutnya pakai apa? Pakai etanol ya. Kayaknya ini selip. Ini perbaiki ya. Apa ini? Ini nama Latin itu harus disesuaikan dengan nama yang ada di judul. Nama Latin
nama ilmiah ya, sama harus sama dengan yang ada di judul. Pakai apa itu ya? Ini kalau ngelihat penulisan sitasi ini, menurut kalian yang kurang pas yang mana? Neverly Goose et al. 2023. Yang kurang pas apa? Nah, sebetulnya et al. Itu artinya dan kawan-kawan. Berarti penulisnya lebih dari 2. Ya, kalau penulisnya 2 ditulis dua-duanya, misalkan Rana, Rani, ditulis dua-duanya. Tapi kalau ada Rana, Rani, Dewi, Putri, nah itu cukup penulis pertama, tapi ditambahkan et al. Atau DKK. Boleh milih salah satu. Kalau milih et al. berarti dari tulisan pertama sampai akhir semuanya kalau ada sitasi yang begitu et al. semua. Nggak boleh et al. DKK, et al. DKK, nggak boleh. Nah, karena et al. ini adalah bahasa asing, berarti harus dimiringkan. Ya, harus dimiringkan. Tuh. Nah, ini pastikan si Neverly Goose ini ada di daftar pustaka. Udah ada belum? Nih. Oke, berarti lebih dari 2 ya. Hati-hati ya dalam menulis sitasinya. Nah, ini kan. Ini belum semua ini. Ini saya tandai merah ya. Biar keingat. Bapak di mana? Di bawah. Nah, ini untuk penulisan ini ya, pastikan kalau mau menulis itu penomorannya tepat di bawah sub judul ya. Ini nanti kalau misalkan Alfio ada yang begini saya nggak perlu ngejelasin lagi ya. Pokoknya ini untuk semua ini. Jadi harus diperhatikan jangan sampai salah. Nah, ini. Sebenarnya sih nggak perlu, kalau saya sih ya, kan kalau sudah dicetak itu kan memang nggak ada ukurannya. Tapi yang penting pantas gitu loh. Karena sesuatu yang nampak aneh itu akan terlihat. Misal nih, banyak sekali orang itu nulis penomorannya ini tuh keluar dari penomoran di atas. Ya, misalkan seperti ini. Ini akan ketara banget nih. Misalkan ini 14.1 itu di sini nih. Nah, menurut kalian logis nggak? Nggak logis kan, tapi banyak yang seperti itu. Nah, makanya sebisa mungkin kita ya sesuai meskipun tidak terlalu akurat. Ya kan tadi saya cuma geser-geser aja kan. Saya nggak ngitung berapa ukurannya, tapi paling tidak ya di mata penguji atau pembimbing itu nggak terlalu aneh. Syukur-syukur kalau kalian mau ngitung keakuratannya ya, sebenarnya ada ini sebenarnya ya, tapi ya sudahlah. Artinya yang penting kalian tahu posisinya ini harus lurus gitu ya. Apalagi kalau kalian pakai penomoran yang otomatis. Itu akan jauh lebih mudah daripada kalian manual ya. Bagi peneliti, kemudian bagi perguruan tinggi ya, ini jangan lupa kalau menulis paragraf itu yang pertama itu pasti ada yang menjorok ke dalam. Ini satu ini enggak ini? Nah, ini belum sama ini. Ruang lingkup. Nah, ini bukan ruang lingkup ini. Ruang lingkup adalah sesuatu yang akan kamu lakukan. Ya, bukan menyebutkan dari mana sampelnya atau penelitian itu dilakukan di mana. Itu nanti akan ada di bab 3. Ya, tapi lebih menyebutkan pada penelitian ini ya akan dilakukan formulasi apa? Lip-balm dari ekstrak stroberi ya. Dengan berbagai konsentrasi ekstrak antara
Caranya berapa? Nggak usah deh. Sudah ekstrak. Kemudian dilakukan apa? Evaluasi fisik sediaan yang meliputi apa aja? Apa aja? Sediaannya apa? Evaluasinya apa aja ini? Udah belum? Belum bab 3-nya. Udah. Apa aja? Pasti organoleptik ya. Terus ingat nggak? Libam dari ekstrasomen dengan konsentrasi nah ini ditambahkan ya, ini apa gitu. Ini apa yang kurang pas? Penulisannya. Hurufnya kapital semua. Harusnya hurufnya bukan kapital semua. Paham ya? Ya, misalkan seperti Giamperi, ini kan nggak kapital semua, ya. Nah, ini yang tadi kamu tulis per ini ya, per gambar ya. Bingung nanti malahan, ya. Jadi gambar ini nanti ya dibuat satu gambar aja, tapi di dalamnya meliputi morfologinya. Apa aja nih yang dipunyai si stroberi? Daun, batang, stolon, ya, buah, dan lain-lain ya. Jadi itu nanti dijadikan dalam satu gambar. Nah, masalah nanti mau menjelaskan organ-organnya per paragraf boleh, tapi tetap nanti mentionnya adalah gambar yang itu gitu. Jadi satu untuk semua, tuh ya. Tuh. Nah, ini juga diperhatikan penulisannya. Ini kamu pakai aplikasi apa? Apa manual? Manual ya. Ya artinya harus dicek ya, karena penulisan citasi itu menentukan kualitas dari penulisan. Nah, karena Tina ini kan penelitiannya bukan terkait spesifik terkait si tanaman itu ya. Jadi mengambil si buah itu untuk ekstrak. Intinya kan gitu. Makanya tidak usah terlalu bertele-tele terkait morfologi. Ini kebanyakan ini morfologinya sampai begitu detailnya ya. Cukup aja misalkan daunnya memiliki karakteristik gimana, bentuk daunnya begini, warnanya begini gitu loh. Jadi nggak usah rinci banget, nanti ini kamu jatuhnya mempelajari si tanaman stroberi ini, ya. Misalkan bunganya bentuknya gimana, nggak usah rinci banget. Bentuk apa itu, ini kan panjang banget nih ya. Benang sari tumbuh dalam 3 kedudukan. Aduh, nanti kamu ditanya habis terkait itu. Sebutin aja karakteristik umum dari bunga stroberi itu gimana, karakteristiknya gimana. Cukup satu paragraf yang itu hanya beberapa baris saja bisa. Karena formulasi masalahnya. Nanti kamu terlalu banyak di yang nggak penting. Bukan nggak penting ya, nggak pendukung penelitian kamu. Gitu. Jadi saran saya untuk morfologi dikurangi. Ya, ambil yang penting-penting yang sekiranya kamu ngerti juga. Kalau kamu nggak ngerti nggak usah. Ya, nanti saya tanya terkait reseptakel itu apa? Ya, reseptakel dengan pola melingkar apa itu kan?
Ini ilmu taksonomi banget ya. Artinya nggak perlu ditulis. Sesuatu yang sifatnya kamu paham ya, kalau kamu lihat daun stroberi itu nampak. Oh, tepinya bergerigi, warnanya hijau, misal ya. Bentuk tulangnya menyirip ya, menyirip. Nah, itu kan sudah karakteristik morfologi. Jadi nggak perlu detail. Itu ya. Ini dikurangi. Kemudian oke, kalau untuk kandungan stroberi, sebenarnya kandungan ini sepaket dengan ini ya, manfaat ya harusnya ya. Ada manfaatnya nggak? Oh, ada. Ini juga kandungannya itu terlalu banyak ini. Sekarang saya mau tanya, dari buah stroberi itu apa sih yang mau diambil untuk lip balmnya? Bukan, kandungan apa? Sebagai apa? Ada di judul. Sebagai antioksidan. Berarti cari senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Jadi nggak perlu kamu tampilin tabelnya segini banyaknya, vitamin apa itu kalori pro ini mah metabolit primer. Kita nggak terlalu mengambil itu. Biasanya kalau untuk antioksidan itu prioritaskan diambilnya dari metabolit sekunder. Apakah itu flavonoid, apakah itu alkaloid, apakah itu fenol ya. Jadi ini juga dirombak ya. Prioritaskan untuk yang kandungan metabolit sekunder. Sebetulnya gampang aja ya. Ini kandungan metabolit sekunder ya. Gampang aja cari jurnal ya yang meneliti screening fitokimia dari buah stroberi. Apakah dia mengandung alkaloid ya? Apakah mengandung apalagi? Yang kemarin uji screening apalagi? Flavonoid, terus tanin, saponin, steroid dan lain-lain. Nanti tanya Alfio tuh ya. Nah itu dicek dulu itu, nggak harus meneliti maksudnya ngambil dari jurnal gitu. Nah dari sekian banyak senyawa itu tunjukkan kalau mereka ini memiliki aktivitas antioksidan. Jadi nggak perlu bertanya-tanya, bertele-tele ya. Nah, ini sebenarnya kamu sudah menyebutkan di sini tuh. Ada antosianin, elagik acid. Nah ini menurut siapa ini? Duh, sayangnya nggak ada ya. Ini cari referensinya ini. Kalau buah stroberi memiliki antosianin, elagik acid, ya, kateki, ini menurut siapa? Ya. Kemudian, nah yang udah masuk kemana ini? Yang sudah ada bahasan terkait mineral-mineral sampai ini, ya, ini nggak perlu. Nah, ini sampai sini tuh nggak perlu ini. Karena kamu bukan meneliti tentang gizi, ya. Nah, nggak perlu ya. Pokoknya fokuskan pada metabolit sekunder. Bila perlu kamu jelaskan, misalkan dia memiliki kandungan flavonoid. Flavonoid itu apa? Karakteristiknya bagaimana? Jadi lebih fokus. Ya. Sebetulnya kalau syukur-syukur kalau memang kamu menguji coba cari dari sekian banyak metabolit sekunder itu mana yang memiliki aktivitas antioksidan. Apakah flavonoid? Apa? Yang punya aktivitas antioksidan. Flavonoid misalkan. Diuji ya, ada nggak di dalam si ekstrakmu itu? Untuk memastikan gitu. Ya, artinya dia lebih spesifik gitu. Nah, untuk manfaat ya, manfaat di sini itu lebih coba dibaca lagi ya yang kamu tulis ini. Coba lebih ditekankan pada
kemampuan sebagai antioksidan. Yang lain-lain nggak usah. Misalkan sebagai apa di sini yang kamu terakhir bawa perasa tambahan coklat, es krim, nggak usah. Ya, tapi lebih ke antioksidan. Misalkan kamu ambil dari beberapa penelitian ya, apa si strawberry ini memiliki aktivitas antioksidan ya dengan nilai, nah ini bagus ini IC 50 berapa gitu. Sudah nemu belum yang menunjukkan kalau si strawberry itu memiliki antioksidan? Jangan-jangan belum ada. Waduh, repot kalau belum ada ya. Kamu boleh mengklaim kalau lip balm yang kamu bikin ini mengandung antioksidan karena sudah dikasih si ekstrak strawberry itu, tapi harusnya ada acuannya. Kalau dari jurnal A itu disebutkan sudah dilakukan penelitian bahwasanya ekstrak si apa ini tadi strawberry itu memiliki kemampuan sebagai antioksidan dengan angka IC berapa. Jadi orang itu walaupun kamu tidak melakukan, orang percaya. Ya, jadi apa katanya itu ada buktinya. Kata siapa? Ya, jadi kalau misalkan nanti pengujinya, coba saya tunjukkan mana jurnal yang menunjukkan si strawberry ini punya antioksidan. Oh, kamu sudah siap. Ya Bu, menurut jurnal ini, strawberry itu memiliki kemampuan ini. Ya, jadi nggak omdo gitu ya, kayak orang jualan obat. Ini bisa menyembuhkan ini, ternyata semuanya nggak ada data yang mendukung. Ya, jadi harus ada data yang mendukung. Ya, itu untuk strawberry, manfaat strawberry. Sebenarnya kalau untuk kandungan sama manfaat itu boleh dijadiin satu biar kamu nggak double kerja, nggak double nulis maksud saya. Karena apa? Karena kandungan senyawa yang ada di dalam stroberi itu sekalian bisa kamu sebutin manfaatnya. Misal, buah stroberi mengandung flavonoid. Flavonoid itu karakteristiknya apa dan manfaatnya apa ketika kita mengkonsumsi si flavonoid itu. Misal sebagai antioksidan atau sebagai antibakteri dan lain-lain. Jadi dijadikan satu aja itu lebih ringkes menurut saya ya. Jadi kandungan dan manfaat. Jadi sekalian kamu ngejelasin kandungannya apa, langsung dijelasin manfaatnya. Jadi nggak dua kali kamu nulis, di atas nulis, di bawah nulis. Ya. Dan nggak usah terlalu bertele-tele menjelaskan yang sifatnya itu mekanisme ya. Jadi istilahnya cukup tahu aja ya kalau dia itu bisa menangkal radikal bebas. Gitu, ya. Artinya dengan cara apa gitu ya. Jadi tidak perlu bertele-tele. Nah, untuk ekstraksi, nah ini perhatikan ya penomorannya. Ini A, ini A. Yang benar gimana? Penomorannya sama. Cek lagi ya urutannya ya. Nah, kemudian karena ekstraksi ini juga merupakan bagian yang mendukung penelitian formulasi, tetap harus dicantumkan. Tapi ya perhatikan, nggak perlu bertele-tele juga. Ya, pastikan kalau mau menyebutkan ini mau pakai metode apa, Tina? Metodenya apa? Maserasi kah atau apa? Maserasi. Oke, berarti kalau memilih maserasi, ya berarti harus tahu kenapa memilih maserasi. Kelebihannya apa, kelemahannya apa, kenapa kok nggak milih perkolasi, kenapa kok nggak milih reflux. Artinya apa? Di tinjauan pustaka harus ada penjelasan terkait itu untuk semuanya. Jadi satu ya, kalau menyebutkan jenis-jenis ekstraksi itu yang pertama definisi, ya misalkan maserasi adalah bla 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 bla. Nggak usah dijelaskan caranya gimana, misalkan menuangkan pelarut ke dalam, itu nggak usah, secara umum aja ya. Terus yang kedua, kelebihan dari apa ekstraksi itu apa, maserasi itu apa kelebihan.
Yang ketiga, kelemahan. Jadi nanti ketika penguji tanya, kenapa Tina menggunakan Maserasi? Sudah tertera di situ. Kelebihannya apa? Ya walaupun memiliki kekurangan atau kelemahan, tapi masih bisa diminimalisir. Kelemahannya misalkan terlalu lama. Ya dalam hal ini lamanya juga masih dalam hitungan hari kan gitu. Bukan dalam hitungan tahun. Artinya masih bisa dijangkau. Atau mungkin ada yang menggunakan sounding kantor misalkan. Kan ada tuh di labnya. Nah, artinya harus menunjukkan kelebihannya apa, kelemahannya. Kalau mau menjelaskan terkait prosedurnya, misalkan pelarut yang dibutuhkan sekian, dimasukkan ke dalam itu nanti di prosedur. Kalau di Tidan Pustaka itu hanya secara teori-teorinya saja. Ya, ini berlaku untuk semua, untuk yang cara panas atau cara dingin. Nah, untuk yang cara panas, sebetulnya nggak perlu semuanya kamu sebutin. Yang sekiranya sering digunakan oleh orang-orang, misalkan reflux, ya, soklet, digesti kan jarang kan, infundasi juga jarang, ya, dekok apalagi, ini dihapus aja. Pokoknya yang cara dingin itu maserasi, perkolasi, kemudian cara panas apa tadi reflux sama soklet dah, itu aja. Jelaskan definisinya apa, kemudian kelemahannya apa, kelebihannya apa, gitu ya. Jadi nggak bertele-tele, nanti penelitian kamu overlap dengan penelitian-penelitian yang memang khusus tentang itu. Ya. Oke, ini ada referensi tentang bibir, karena memang itu libam untuk bibir ya. Bibir atau mulut? Bibir ya. Bibir, agak beda ini. Bibir itu berarti yang paling luar ya. Kalau mulut, pakainya apa? Mulut apa bibir? Bibir ya, karena untuk kosmetik ya. Oke, kalau memang mau mencantumkan ini boleh ya. Kalau mau mencantumkan gambar, ini gambarnya terlalu kecil. Nggak nemu Bu yang bagus, diedit ya. Ambil gambarnya, tulisannya kamu edit ulang, ketik ulang. Saya sih sukanya pakai pen ya. Kalau kalian pakai Canva mungkin terlalu ribet, apalagi cuma kayak gini doang kan. Kecuali kalau kalian sketsa atau desain pakai Canva. Tapi kalau cuma ngedit tulisan mah pakai pen bisa. Ya, artinya lebih mudah. Nah ini kayak mana nih ngebacanya? Saya bingung ini, nggak kelihatan. Ya, terus dirubah dalam bentuk bahasa Indonesia dong. Ya, cari artinya apa? Misalkan di sini mukosa, ya mukosa, ya. Epitelium ya epitel gitu kan. Folikel berarti folikel, tulisan biasa aja folikel. Tapi pastikan tulisannya sama dengan tulisan yang ada pada paragraf ya. Pakai Times New Roman. Ini tanda kurung nggak? Kosmetik dermatologi. Referensinya. Nah, yang nulis siapa? Di kosmetik dermatologi itu penulisnya. Kayak yang namanya sitasi itu ya sama dengan yang lainnya. Penulis tahun. Ya. Tuh. Nah, ini juga ini. Publication for. Apa ini maksudnya? Kalau memang kamu ngambil dari referensi pesan saya ya, jangan plek-ketiplek ya. Jangan sama persis dengan referensi ya. Tapi di parafrase, tahu kan? Diubah kata-katanya yang tetap memiliki arti yang sama. Jadi biasanya kalau dari referensi itu kalimatnya tuh agak ruwet. Tapi buatlah yang penting mengikuti aturan SPOK. Ada subjeknya, predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya, udah itu aja. Jadi kalau dilihat kan mungkin kalau beberapa buku itu hasil terjemahan ya, translate. Jadi bahasanya ngalur ngidul nggak jelas. Nah, kalian pahami dengan pemahaman kalian, tulis ulang. Jadi jangan plek ketiplek. Ini kalau nanti dicek di Google ya tulisan ini
itu akan banyak sekali yang sama, ya, karena sudah banyak kasus kan, kasus yang dipidanakan gara-gara ngambil referensi dari orang lain tanpa menuliskan citasi. Makanya citasi jangan sampai tidak tertulis. Nah, walaupun citasi sudah ditulis, tetap tidak boleh sama persis. Karena nanti ketika dicek plagiasinya itu akan terdeteksi 100% plagiat. Jadi kalian tuh nggak ada kreativitasnya, hanya ngambil dari orang lain, ya. Tuh. Libam. Nah, ini perhatikan ya, citasinya dicek lagi ya. Ini apa nih? Ini terlalu detail banget. Coba disaring lagi yang memang penting ya. Kalau yang sekiranya udah mulai dalam-dalam itu, misalkan kayak gini, komposisi kandungan beeswax. Kan kita nggak mau mencari terkait beeswax kan. Yang penting ada gitu loh. Artinya apa? Ini sebetulnya kalian bisa ngambil dari farmakope yang ada menjelaskan terkait karakteristik dari bahan. Dia definisinya apa, sifat kelarutannya apa, kan itu yang penting. Ya, titik didihnya, titik leburnya, kan gitu. Itu saja yang dicantum. Atau mungkin sifatnya dia toksik atau tidak toksik. Gitu. Terus kalau memang dikatakan tidak toksik itu kisaran berapa persentase yang bisa digunakan gitu. Itu yang paling penting itu. Jadi catatan saya untuk yang bahan, ya bahan yang pada umumnya digunakan untuk pembuatan lip balm, ini kan pada umumnya ya. Ini harus mengacu pada farmakope, ya. Jadi satu definisinya apa, di lilin ini apa misalnya. Dua karakteristiknya, yang itu salah satunya misalkan sifat kelarutan ya, dia larutnya terhadap larut apa gitu. Kemudian titik didih, apalagi sih, titik lebur ya, terus apa lagi gitu ya, cari cek di farmakope, ini sudah umum ya. Ini semua ya, berlaku untuk semua bahan termasuk minyak. Ini minyaknya minyak apa? Minyak zaitun kah atau minyak apa? Atau minyak secara umum? Ini umum ya ini jelasin ya. Nah, ini enggak referensinya apa ini? Belum ada ini referensi untuk minyak ini. Segini banyaknya harus ada referensi. Ya. Dan referensi itu jangan cuma satu. Bu, gimana Bu kalau saya nggak mau ngedit kata-katanya lagi? Ya nggak masalah. Berarti kalian harus mencari referensi yang membahas tentang ini. Gitu. Karena sebetulnya tuh kita nggak ada paksaan, justru malah nggak baik kita itu kalau plek ketiplek dengan tulisan itu. Itu. Walaupun kita hanya nyomot dalam satu kalimat dan itu kita parafrase, itu kita harus mencantumkan citasinya. Meskipun tidak semua kita ambil. Makanya sebenarnya dalam satu paragraf ini kalau saya, ini bisa 3 atau 4 referensi. Gitu. Jadi nggak cuma satu. Kalau satu itu nanti kamu terdeteksi plagiat, apalagi sama persis. Misalkan nih terkait jenis-jenis minyak diambil dari referensi A. Terus karakteristik minyak dari referensi B. Jadiin satu. Jadilah tulisanmu kan gitu. Ya, jadi jangan sampai kita tidak cerdas ya dalam menulis. Akhirnya kita terdeteksi sebagai plagiat. Ya. Nah, kemudian sesuatu yang sifatnya itu, ini kok berulang? Yang mana ini? Ini bahan untuk
bahan utama untuk libam ya. Ada lilin, minyak, terus lemak, terus zat tambahannya pengawet, humektan. Terus yang bawah ini apa? Beberapa ini apa? Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat libam. Kok sama lagi sama yang di atas? Ini apa? Ada propilen glikol, ada sera alba, ada minyak zaitun. Hah? Gimana ini? Harus nggak boleh double-double ya. Intinya gini, tinjauan pustaka itu yang menunjang penelitian kita. Kalau memang bahan-bahan formula kita itu sudah dianggap umum untuk pembuatan lip balm, itu bisa dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka. Yang jelas si bahan tersebut itu sudah ada yang pernah buat dari jurnal misalkan. Jadi kalau memang yang pertama tadi ini masih umum, boleh spesifik. Ya, di sini apa aja? Formulanya udah buat belum? Formulanya. Ini kan? Ini betul formulanya. Ya, berarti bahan bahan umumnya ya bisa kamu jelaskan dari bahan-bahan yang ada di sini. Gitu. Sera alba itu apa? Setil alkohol itu apa? Ya sama sih tadi penjelasannya, definisi, karakteristiknya, ya dia toksik atau tidak. Kemudian kalau mau digunakan dalam sediaan itu biasanya ada batas minimal atau maksimalnya enggak kan gitu kan? Karena kalau diajari teknologi farmasi sama Bu Nurul atau Bu Arsi kan pasti saya yakin diajarin itu karakteristik setiap bahan, ya. Jadi untuk yang bahan umum itu bisa ambil dari sini. Dari sel alba itu apa, setil alkohol itu apa, dijelasin masing-masing. Jadi nanti ketika ditanya sama penguji, kenapa kok menggunakan setil alkohol untuk pengemulsi? Pengemulsi itu apa? Harus dijawab. Kenapa kok dalam pembuatan lip balm harus ada eh, pengemulsi? Emang nggak bisa bercampur di dalamnya? Atau mungkin kenapa harus setil alkohol? Kenapa tidak yang lainnya? Nah, itu. Paham ya? Jadi untuk bahan umum bisa ngambil dari sini. Jadi satu misalkan sera alba, itu apa sera alba? Sera alba sebagai basis. Maksudnya sera alba itu apa? Nah, ini kan kamu tulis nih. Dia sebagai apa di sini? Sebagai basis dengan jarak lebur. Tapi dalam sedan itu sebagai apa gitu sera alba itu? Sebagai apa? Hah? Apa sih pengikat untuk Nah, itu maksud saya. Basis itu nanti kamu salah pengertian dengan F0-nya. F0 kan berarti tanpa adanya ekstrak tuh, itu basis kalau dalam formula. Itu, ya. Berarti kalau bahan-bahan utama yang digunakan, kalau memang mau menggunakan ini boleh ya, tapi yang atasnya dihapus ya. Ini. Tapi itu tadi dikurangi lagi. Ini kan tabel ini nggak perlu ya, ini nggak perlu. Yang sifatnya mendukung-mendukung saja, ya. Oke, itu ya, direvisi lagi. Saya langsung masuk ke apa ini, antioksidan ya. Ya, antioksidan sebenarnya ini kaitannya dengan bagaimana caranya dia bisa apa menangkal radikal bebas ya.
Ini konsentrasi ekstraknya 5%, 10%, sama 15%. Ini dasarnya apa? Milih itu. Dasarnya apa? Dari penelitian sebelumnya atau bagaimana? Apa dasarnya? Kenapa memilih ini? Kamu ngapain loh? Ya Allah, bibirnya mendok banget. Coba sini Bu, lihat. Mana lipstiknya? Ampun. Enggak. Udah sana. Ibu mau minum lagi. Udah lanjutin lah. Nah, maksudnya gini, kalau memang ada penelitian sebelumnya, maksud saya yang sama-sama menggunakan konsentrasi sekian untuk ekstrak buah stroberi, ya jangan plek-ketiplek gitu, maksud saya. Harus ada modifikasi dari peneliti. Ya, dibaca lagi dari penelitian itu, dari sekian banyak ini, mana yang menunjukkan kualitas yang baik gitu ya. Jadi kalau misalkan nih dalam penelitian itu yang menunjukkan paling baik itu dari 15, berarti bisa kamu tingkatkan ekstraknya. Gitu. Jadi jangan plek ketiplek 5, 10, 15 yang sudah pernah dilakukan. Berarti sama aja kamu melakukan penelitian yang sama. Ya. Ini dicek lagi ya dasarnya apa. Dasar penentuan konsentrasi ekstrak dari mana. Harusnya ada modifikasi dari penulis, dari peneliti. Ya, jadi jangan sama persis itu. Apa nak? Nanti dulu. Nah, kemudian untuk penulisan alat ya, pastikan nulis alat ini satu, jangan salah ketik ya. Dua, cantumkan apa? Merek. Ya, merek alat tersebut apa? Misalkan tabung reaksi, di lab itu apa misalkan tabung reaksinya? Pirex misalkan, atau Herma atau apa gitu ya, tulis. Ini ada mikroskop, buat apa? Nah, ngeri banget ini, buat apa ini? Ya ini pokoknya harus difilter lagi, jangan sampai
Salah ya, habis kamu nanti di penguji kamu kalau saya nggak kecek ini. Karena pada dasarnya gini ya, kalau saya sebagai penguji, itu ketika saya menanyai mahasiswa dan mahasiswa itu bingung, satu. Kedua itu seperti nggak ngerti apa yang dia tulis. Ketiga, ketika ditanya pada saat kamu melakukan itu apa yang terjadi, perubahannya apa, dan dia ngeblank, itu satu yang terlintas dalam pikirannya si penguji. Ini yang kerjain siapa? Nah, emang kamu mau diragukan seperti itu? Karena biasanya kalau kita mengerjakan sendiri, itu tahu, ya nggak? Beda kalau yang tidak kamu kerjakan, wajar kalau bingung. Makanya harus yakin karena kamu melakukan. Yang nggak yakin itu yang akhirnya penguji jadi mikir 2 kali itu kan. Saya rasa semua penguji pasti punya pemikiran yang sama. Ya, jadi ketika mahasiswa itu sudah mulai bingung ya, ini kemarin pakai alat ini, pakai mikroskop misalkan. Untuk apa? Bingung kan? Nah, itu udah pikirannya itu udah ya, ini ngerjain bukan kamu. Nah, itu kan jangan sampai itu terjadi. Ya. Makanya setiap kata yang tertulis pada KTI itu wajib harus paham. Makanya kalau saya sih prinsipnya satu, kalau memang itu wajib ada, cari tahu. Karena mau nggak mau. Tapi kalau sekiranya itu sunnah, ya sesuatu yang sebetulnya tidak ditampilkan pun juga tidak apa-apa, dan saya nggak ngerti, delete. Gitu. Kecuali nanti kalau penguji memberikan masukan, oh ini perlu ditambahkan ini ya, baru ditambahkan. Ya. Oke, untuk prosedur penelitian ya. Nah, ini biar saya sekalian ngomong untuk kalian bertiga ya. Ketika menulis subjudul seperti ini ya, pastikan huruf pertama setiap suku kata adalah kapital. 2 suku kata itu maksudnya prosedur tuh satu kata, satu suku kata. Penelitian satu suku kata. Jadi kalau setiap suku kata ini awalnya harus besar, berarti P-nya juga besar, P-nya ini juga besar gitu. Yang lainnya kecil. Ya. Nah, untuk pembuatan simplisia, ini sekalian untuk semuanya ya, kalau emang ada yang tadi kurang nanti ada yang belum sesuai. Prosedur itu adalah formatnya diagram alir. Ketika kita menuliskan diagram alir, itu berarti satu, tidak boleh bertele-tele, tapi jelas. Kedua, itu step by step-nya itu harus tepat. Karena kan habis ini, habis ini, itu nggak boleh ada yang terskip. Ya. Nah, misalkan di sini, pengumpulan sampel segar stroberi. Ingat, dalam penulisan prosedur itu ya, menggunakan, banyak ini ya, menggunakan kalimat kerja pasif. Kan ada kata kerja pasif, ada aktif. Masih ingat nggak? Kalau aktif itu awalan, nah bahasa Indonesianya perlu dicurigai nih. Kalau pasif, kalau aktif awalan, kalau pasif awalan, aduh, gimana ini? Kalau kata kerja aktif itu awalan mencuci, memancing, ya, kemudian apalagi lah, memakan, ya, atau apapun itu kan kata kerja semua. Tapi kalau pasif kata kerjanya awalannya dilakukan, ditimbang, dipanaskan, dicuci, ya, di semua. Nah, dalam pembuatan prosedur ini semuanya awalannya adalah di. Pengumpulan sampel segar stroberi. Sampel segar stroberi dikumpulkan, bukan pengumpulan. Dikumpulkan, tapi kurang lengkap ini. Dari mana kamu ngumpulinnya? Ini saya kasih contoh satu ya. Misalkan di sini sampel segar
Strawberry dikumpulkan dari mana? Ini ngambilnya? Hah? Ngambil maksudnya Stroberinya dari kota mana? Dari kecamatan mana? Rencananya. Bandar Lampung. Dari kota Bandar. Syukur-syukur kalau nanti bisa nulis kecamatan ya, jadi lebih kecil. Nanti kamu kalau Bandar Lampung benar pas banget loh, ya. Itu. Kemudian sortasi basah sampel untuk memisahkan kotoran. Gimana mau merubah jadi pasif ini? Coba. Coba diubah jadi pasif gimana? Dilakukan pemisahan. Dilakukan sortasi basah untuk memisahkan kotoran. Pertama kan tadi sampel dikumpulkan. Yang kedua, sampel disortasi. Kemudian selanjutnya sampel dicuci, sampel dirajang, kan gitu. Ya, bukan melakukan perajangan. Tapi sampel dirajang. Hingga apa gitu, ya. Kemudian ketika itu bisa dalam satu rangkaian kegiatan yang sama, ya dijadiin satu aja. Ya. Misalkan di sini sampel dicuci menggunakan air mengalir, kemudian dirajang. Selesai. Emang dicuci terus nunggu dulu lama baru dipotong-potong kan enggak? Biasanya dalam satu rangkaian yang sama. Gitu ya. Atau misalkan yang pertama ini sampel dikumpulkan dari Kota Bandar Lampung, kemudian disortasi basah, titik. Karena di prosedur itu sebetulnya tidak boleh kita menggunakan alasan-alasan ya. Kalau mau menjelaskan alasan nanti ketika di pembahasan. Kenapa sih pencuciannya harus dengan air mengalir, tidak dengan air yang mengendap di bak mandi atau apa, atau di ember? Nah, itu nggak perlu dituliskan di sini. Tapi di pembahasan ya. Nah, kalau untuk formulasi ya memang pembuatan simplisia ini juga merupakan bagian yang penting ya, makanya perlu tulis. Tapi jangan lupa kualitas dari simplisia pun juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti satu simplisianya itu nggak bagus, di mana kadar airnya masih tinggi, kan berarti belum mengering sempurna ya. Atau di sini menggunakan simplisia yang segar. Nah, itu harus jelas. Ini nanti menggunakan simplisia kering atau segar? Oh, berarti pakai ekstrak stroberi segar. Kenapa kamu ngejelasin dikeringkan? Nah, kan bahaya ini. Hah? Gimana? Jadi tidak perlu membuat simplisia. Jadi cukup penyiapan sampel dan pembuatan ekstrak. Nah, itu ya. Jadi langsung dibuat ekstrak dari sampel segar tersebut. Nah, ini siapkan serbuk simplisia buah. Berarti kan dalam bentuk serbuk. Ini kamu pakai seger apa serbuknya? Seger, Bu. Segernya langsung diekstrak. Iya. Ya berarti nggak perlu dibuat simplisia. Wah, bahaya ini ya. Sesuatu yang tidak kamu lakukan jangan sampai ditulis. Tuh ya. Jadi harus hati-hati. Dan bukan serbuk ya, ya berarti buah segar. Tuh. Dan nggak ada rendemen simplisia, itu nggak ada. Jadi langsung ekstrak ya. Nah ini juga di kalimatnya diubah ya. Jadi kalimat pasif ya, harus kreatif pokoknya ya. Nah, kemudian hindari kalimat-kalimat yang ambigu. Contoh, masukkan parafin liquid. Masukkan kemana? Ayo. Ya, jadi step by step-nya itu harus diperjelas, tapi tidak boleh bertele-tele. Ya, kita itu harus mengimprovisasi. Kira-kira kalau orang itu baca ini tuh paham atau enggak?
Ini langsung ketara ini. Masukkan parafin liquid. Kemana? Ayo Alvio. Nggak tahu kan? Kemana? Nah, artinya dalam hal ini jangan sampai membuat yang membaca itu main tebak-tebakan. Dimasukkan ke wadah apa atau dimasukkan ke dalam pelarut apa, itu harus jelas ya. Itu poinnya ya. Ini berlaku untuk semua ya. Jangan sampai kita ngajak tebak-tebakan bagi pembaca ya. Nah, kalau untuk prosedur ya, ini kan syaratnya memang harus dibuat diagram alir. Jadi ini misalkan gambar 3.2 pembuatan ekstrak. Ini tambahkan apa? Bagan atau diagram alir. Tuh. Nah, ini juga berlaku untuk ini. Ini kan prosedur kan? Iya, harus dibuat apa tadi? Diagram alir. Paham? Oke. Nah, kemudian formulasi Libam ini kamu ambil dari jurnal atau kamu sendiri yang buat? Dari jurnal. Berarti harus ditulis referensi. Ada nggak modifikasi yang kamu otak-atik lagi dari dari formulasi ini? Itu yang saya tanyakan tadi. Konsentrasi ekstraknya sama plek atau tidak? Kalau saran saya harus beda. Biar ada modifikasi. Soalnya kalau nggak modifikasi nanti kamu ngikutin penelitian orang. Kecuali kalau ekstraknya beda. Apalagi sudah ekstraknya sama, bahannya sama, konsentrasi ekstraknya juga sama. Dulu ngulang lagi itu mah. Makanya dilihat lagi di situ. Kalau memang ekstraknya di situ sekian sekian sekian, cari yang mana dia memberikan sediaan fisik yang baik di ekstrak tertinggi. Misal 5, 10, 15. 15 tuh masih oke. Berarti kamu harus menaikkan ekstraknya. Kenapa? Karena supaya antioksidannya itu banyak. Kadang ego kita ya, kalau di bahan alam itu berbeda dengan teknologi. Kalau di bahan alam itu egonya semakin banyak semakin bagus. Mau dia antioksidan, mau dia antibakteri, itu kalau jumlah ekstraknya banyak, itu semakin memberikan aktivitas yang tinggi. Tapi belum tentu kalau itu diterapkan di teknologinya, dibuat sediaan. Jangan-jangan malah jadi hancur itu fisiknya, ya kan? Gitu. Makanya karena ini kosmetik dan bukan obat, jadi sebetulnya bukan yang sifatnya harus sekali pakai langsung top chair. Ya. Ini kan treatment. Jadi meskipun antioksidannya rendah, tapi kalau digunakan kontinu itu akan memberikan efek yang bagus. Jadi nggak sekaligus kamu minum sembuh, itu enggak. Ini bukan obat. Makanya kita tidak boleh egois. Kalau memang nanti ekstrak stroberinya di kisaran 15% ini sudah menunjukkan perubahan sediaan yang nggak bagus, ya nggak usah dipaksakan. Berarti diturunkan. Itu maksud saya. Dibaca lagi. Jadi 5, 10, 15 itu mana yang paling baik? Kalau memang yang paling baik itu dan 15 masih oke, oke itu memenuhi syarat gitu ya, bisa kamu naikkan. Gitu ya. Karena ini selisihnya 55 ya berarti ada kisaran 20%. Ya. Jadi formula ini boleh ngambil dari referensi, tapi harus dengan modifikasi. Yang dimodifikasi apa? Karena di sini yang dibuat variasi ekstrak, berarti kamu modifikasi ekstraknya. Ada yang belum dicantumkan nggak dengan formula yang ada di sini? Ada F1, F2, sama F3. Yang belum apa? Ayo. Yang belum apa? Kan sama formula juga. Apa? F0. F0 yang tidak ada. Basisnya belum dicantumkan. Walaupun komposisinya sama, tapi pasti ekstraknya 0%. Jadi harus F0, F1, F2, dan F3. Ya.
Oke, kemudian untuk evaluasi organoleptis, kemudian homogenitas, pH, ini masih oke semua ya, bisa dilakukan. Yang titik lebur. Titik lebur ini panaskan sediaan menggunakan oven, pakai oven ya. Suhu awal 30 derajat dalam waktu 15 menit. Dilakukan pengamatan terhadap peleburan sediaan, apabila belum melebur, dilakukan peningkatan 10 derajat. Jadi sampai dia melebur total ya, berapa nih waktunya yang dibutuhkan, begitu kan? Tuh, gitu. Udah pernah bikin kan? Nah, artinya udah gambaran gitu loh. Kemudian uji daya oles. Kalau uji daya oles ini yang dihitung apa satuannya? Apa cuma kelihatan mengkilat atau merata gitu doang? Oh, ini udah mengkilat nih. Oh, ini udah rata nih. Ada nggak homogenitasnya? Atau mungkin apa? Apalagi ya biasanya ya. Dari segi waktu. Udah pernah nyari jurnal yang pembuatan lip balm? Apa aja yang diuji? Ya, dicek lagi ya. Artinya jangan sampai nanti ada uji yang sebetulnya bisa kita lakukan tapi tidak dilakukan. Kalau memang nggak bisa dilakukan nggak usah dipaksakan. Nggak bisa dilakukan tuh maksudnya nggak ada alatnya. Dan kalaupun toh memang harus nguji di tempat lain mungkin waktu 1, 2 biaya itu aja. Tapi selama masih bisa kita lakukan di lab itu jangan sampai ada yang keselip. Tuh, ya, dicek lagi jurnalnya dan baca jurnal terkait penelitian nggak cuma satu, harus beberapa. Jadi kita bandingkan. Kalau yang ini ujinya apa aja, yang ini ujinya apa aja. Tuh. Oke, tuh ya. Untuk Tina ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Ingat kalau untuk prosedur harus dibuat kalimat pasif ya, tidak boleh yang aktif atau justru yang tidak menggunakan kata kerja. Ya.